Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Amanah dengan NIM 2513040014. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran penilaian dan evaluasi pembelajaran, mata kuliah, belajar, dan pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya dibentuk oleh metode dan media yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana guru melakukan pengukuran, penilaian, dan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Ketiga aspek ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, adapun pengertian pengukuran pembelajaran. Pengukuran pembelajaran adalah proses pemberian angka atau skor terhadap kemampuan, keterampilan sikap, atau hasil belajar peserta didik berdasarkan aturan atau kriteria tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif dan objektif karena hasilnya berupa data numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses pembelajaran yang dilalui oleh peserta didik. Nah, penilaian bersifat kualitatif dan kuantitatif, karena selain menggunakan angka, penilaian juga melibatkan pertimbangan profesional guru dalam mentafsirkan hasil pengukuran. Penilaian bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru, guna memperbaiki proses pembelajaran. Nah, adapun pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menemukan tingkat keberhasilan suatu program pembelajaran dengan menggunakan data hasil pengukuran dan penilaian. Evaluasi bertujuan untuk mengambil keputusan seperti menentukan kelulusan peserta didik, perbaikan kurikulum, atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun fungsi dan manfaat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, sebagai dasar pengambilan keputusan peserta keputusan pendidikan, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Manfaat evaluasi pembelajaran dirasakan oleh berbagai pihak, baik guru, peserta didik, maupun lembaga pendidikan. Bagi guru, evaluasi membantu memperbaiki strategi pembelajaran. Nah, adapun tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran antara lain untuk mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, serta sebagai dasar pengambilan keputusan pendidikan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat seleksi, penempatan, dan diagnosis terhadap kesulitan belajar peserta didik. Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan kepada masyarakat mengenai mutu pendidikan yang diselenggarakan. Adapun prinsip dan teknik penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu, antara lain objektif, adil, transparan, berkesinambungan, dan akuntabel. Penilaian juga harus memperhatikan keunikan dan perbedaan individu peserta didik. Teknik penilaian pembelajaran meliputi tes dan non-tes. Teknik tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek. Sementara itu, teknik non-tes meliputi observasi, penugasan, dan lain-lain. Nah, pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kompetensi yang akan diukur. Kesimpulannya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam proses pendidikan.
Pengukuran berfungsi untuk memperoleh data kuantitatif, penilaian berfungsi untuk menafsirkan data tersebut, dan evaluasi berfungsi untuk mengambil keputusan guna meningkatkan mutu pembelajaran. Pemahaman yang baik terhadap ketiga konsep tersebut akan membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.